Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Sidik yang saya hormati, serta alumni, Teh Mawar, Hilap Dei, Teh Ai, Teh ya. Padahal sering ketemu tapi sok hilap nama. Terus yang laki-laki Kang Rapli, terus Kang Jian, ya dan lain sebagainya. Luar biasa banyak sekali. Dan saya secara pribadi agak suka mengalami kesulitan untuk menghafal nama-nama ya, terutama di kelas yang begitu banyak yang harus dihafal namanya. Tapi sebetulnya untuk guru hanya dua saja yang paling mudah dihafal itu. Pertama yang di kelasnya aktif, dan yang kedua adalah yang bangor. Itu paling dua. Sekadar apal teh gitu. Tapi insya Allah lah semuanya juga kalau ketemu di jalan pasti kita akan bertemu sama. Insya Allah. Hari ini alhamdulillah Bapak diundang untuk bisa hadir di pertemuan ini. Dan terus terang saja ini pertemuan awal Bapak dengan seluruh personil Suligar Mekar yang sebelumnya Kang Sidik belum pernah melakukan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh alumni personil Suligar Mekar dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 6. Dan ini tentu saja menjadi sejarah awal tentang pertemuan kita dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 6 ini. Sedikit Bapak ingin bercerita tentang sejarah lahirnya Suligar Mekar ini. Diawali dari pertemuan Bapak dengan Kang Sidik. Suatu saat atau pada suatu hari, kalau guru menyuruh kita bikin cerita liburan, biasanya diawali dengan pada suatu hari. Begitupun dengan Bapak hari ini akan mengawali ceritanya dari pada suatu hari. Jadi pada suatu hari, kebetulan Bapak di rumah punya PAUD ya, punya TKI dan TPI yang dikelola oleh istri, mengadakan semacam samenan. Ceritanya mengundang grup angklung dari salah satu SMK di Kadudampit. Yang salah satu personilnya adalah Kang Sidik. Pada saat itu, Kang Sidik ini menjadi seorang dirijen angklung. Dan penampilannya menurut Bapak ini anak kok beda. Jadi rada lincah. Pertama lincah, keduanya kok seperti menguasai bidang seni. Mulailah Bapak jatuh hati dengan Sidik ini. Tapi lain LGBT-nya ada. Tuh. Hanya menyukai performanya saja lah kira-kira begitu. Dari situlah mengawali kenalan Bapak dengan Sidik. Biasa kalau kita berkenalan sahana minajak, Sidik, Bapak Dedet. Nah, perkenalan lah. Ngobrol. Tibalah saatnya Kang Sidik ini keluar dari SMK itu. Dan silaturahminya tidak berhenti dari situ, terus berlanjut melalui SMS dan WA. Ngobrol, akhirnya Sidik mau gak Sidik bergabung dengan Bapak, bantu Bapak di SMK. Kebetulan pada saat itu Bapak jadi kesiswa. Sekarang menjadi rakyat ya. Sekarang mah rakyat tidak punya kekuasaan apa-apa. Artinya kadang-kadang ya begitulah.
namanya juga di sekolah ya, pergantian kepengurusan, pergantian apa namanya jabatan dan lain sebagainya, itu hal-hal yang biasa. Nah, akhirnya Kang Sidik ditarik ke sekolah untuk bergabung dengan SMK Yasti. Nah, setelah itu kebetulan pada saat itu kita lagi sibuk-sibuknya menerima siswa baru. Menerima siswa baru. Lalu Bapak cerita ke Kang Sidik, kalau beli angklung gimana ya? Kita mulai saja Kang Sidik. Gitu. Nah, kebetulan karena punya kebijakan terkait dengan beberapa keputusan untuk siswa, ya, akhirnya Bapak memutuskan mengajak Kang Sidik ke suatu tempat di Bandung namanya Saung Ujo. Niatnya ke Saung Ujo, berangkatlah Bapak dengan Kang Sidik ke Saung Ujo, karena di Saung Ujo itu memang apapun yang terkait dengan seni bambu itu semuanya ada di situ. Dari mulai angklung, dari mulai apa ya Kang Sidik ya, macam-macam di Saung Angklung itu ada. Dan ternyata tidak hanya alat seninya, orang-orang yang berkiprah di bidang seni angklungnya juga mereka ada di situ. Nah, setelah tiba di Saung Angklung, Bapak dipertemukan dengan para pemain angklung. Ya Bapak tidak bisa karena angklung mana mata aja Kang Sidik dialah Kang Sidik yang ngobrolnya karena dia lebih mengerti ketimbang Bapak. Ngobrol, Pak, lamun badai meser angklung, cek eta personilnya Saung Ujo. Bapak jangan beli di sini, harganya mahal. Saya akan arahkan Bapak ke salah satu seniman pembuat angklung yang terkenal di Bandung. Di mana Kak? Rumahnya itu di atas gedung Saung Ujo. Jadi Bapak harus melanjutkan perjalanan 100 meter dari Saung Ujo. Akhirnya Bapak pun melanjutkan perjalanan dan ketemulah dengan master pembuat angklung. Namanya Kang Asep. Akhirnya ngobrol lah Kang Sidik, Bapak dengan Kang Asep cerita tentang angklung. Nah, singkat cerita, karena bawa duit ya, sengaja bawa duit karena memang niatnya mau beli angklung. Lalu dibelilah beberapa angklung yang sampai hari ini alhamdulillah ini masih terlihat angklungnya dan masih terawat berapa? 2 set atau 3 set ya? 4 set ya? 4 set angklung. Oh 34? Ayo 4 kecil, di rumah kecil sih. Opatnya, opat set. Opat tilu itu? Oh, opat sama kunci. Oke. Nah, dibawalah ke Sukabumi. Di awal-awal ngobrol lagi dengan Kang Sidik ini kira-kira siapa yang mainnya? Karena juga Bapak tidak tahu ini anak-anak yang suka dengan seni angklung ini siapa aja. Karena angklung ini kan sesuatu permainan seni yang kolot gitu ya, jadul. Tiba-tiba ini akan dihadirkan kepada generasi milenial yang sepikiran Bapak, mereka lebih menyukai gitar, band, dan lain sebagainya lah. Band-bandan kayak begitu. Reggae dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada angklung. Nah, karena Kang Sidik juga memiliki semacam kemampuan untuk melihat bakat-bakat, jadi dibuatlah pencarian ajang pencari bakat. Kang Sidik mencari beberapa orang, oh ini Pak, walaupun memang di perjalanan ada yang gugur juga di perjalanannya, ada yang lanjut, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, itulah singkat cerita perjalanan pertemuan Bapak dengan Kang Sidik. Lalu setelah itu, Kang Sidik pun ngobrol lagi dengan Bapak, Pak, iya grup angklung ke, mau dikasih nama apa? Nah, ini pun mulai mikir lagi nih, karena
Jangan sampai nama angklungnya itu ada di grup-grup angklung yang lain. Kalau ulama-ulama dulu, kalau mau membuat simbol atau nama sebuah organisasi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan istikharah. Istikharah dulu. Tapi Bapak mah ke pernah. Labuknya, rumah istikharah heula. Bapak berpikir, kumaha atulah urang ngaranan Suligar Mekar we. Naon Pak Suligar Mekar teh? Suligar teh kembang kalapa anu aya di luhur. Hari kalapa pan luhur di. Kembang teh sok aya cicing di luhur. Hari mekar berkembang. Gitu tanya. Itu pemikiran sederhana Bapak. Suligar mekar teh jadi kembang kalapa anu terus-terusan mekar. Jadi mudah-mudahan ya suligar mekarnya terus berkembang gitu. Amin. Ya, kira-kira begitu harapannya. Jadi obrolan Bapak dengan Kang Sidik membicarakan tentang grup Suligar Mekar itu sederhana lah. Jadi Suligar itu kembang kalapa anu cicingna di luhur dengan harapan orang ayah di luhur punya cita-cita ingin berkembang. Kira-kira begitulah singkat cerita terkait dengan Suligar Mekar, nama Suligar Mekar. Bapak tidak menyangka perjalanan kita sudah sampai sejauh ini. Tadinya berarti apalagi ya Sidik itu coba piomongin di sekolah teh. Pakai kadang-kadang sok naon teh loba cili panas lah gitu teh. Ini kita kayak ini teh karena memang dia orang seni. Gak bisa kayak bapak formal gitu tanya ngobrol kudu ditata segala rupa. Kalau Sidik itu orang seni. Jadi ketika masuk pada dunia formal ini kadang-kadang terkendala dengan kepribadian Kang Sidik. Tapi tidak menjadi masalah. Kita perlu jadi diri sorangan, perlu jadi diri orang lain. Sampai ke Kang Sidik mak itu. Dan kita pun menyesuaikan Kang Sidik mah hayang ngerti. Bapaknya kadang-kadang suka diskusi dengan yayasan. Sebetulnya Bapak juga di yayasan gitu. Kang Sidik pada orang kecil, turun. Itu bisa kayak kita harus duduk diisuk di jam 7 lebih ke jam 4 sore di kantor. Bisa Kang Sidik. Kalau tebar tak bujur. Ini bisa. Karena memang banyak apa? Itu aprak-aprakan seperti itu. Mekar, jangan ide dan gagasan dan sebagainya. Itulah orang seni kayak begitu. Berbeda dengan Bapak, kayak Pak Adi, Pak Hilman, dan sebagainya. Memang orang yang dibentuk di sekolah sehingga dalam perilaku, kata-kata dan sebagainya kadang-kadang suka agak sulit. Harus sesuai dengan koridor sekolah. Nah inilah cerita sedikit saja terkait dengan itu. Yang terakhir barangkali ini sedikit. Ada yang belum Bapak ceritakan. Jadi ketika Kang Sidik itu beralih ke SMK Yasti, ini jujur saja nih ya Bapak ceritakan. Sampai-sampai sekolah asalnya Kang Sidik itu yang punyanya kesimpatik Bapak. Jadi udah ada ngambek. Oh iya, cenah yuk Kang Sidik mungkin dibawa-bawa ke SMK ya. Kan ini mah aset SMK. Yang ini. Lambat tahun ngobrol, alhamdulillah bisa selesai juga. Karena yang namanya manusia itu kan butuh wadahnya. Seberapapun pintarnya orang, seberapapun dia punya kreatif, pikiran yang sangat kreatif, tapi kalau tidak punya wadah, ini tidak bisa berkembang. Nah, Kang Sidik ini alhamdulillah kayak wadahnya, Suligar Mekar berarti wadahanana Suligar Mekar, sehingga sedikit demi sedikit pikiran liarnya itu bisa tersalur. Dan inilah buktinya kalian sudah bisa bermain.
bisa performa kemana-mana, bisa tampil di mana-mana, sampai kita juga dulu pernah dilihat oleh gubernurnya. Permainan kita ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu saja barangkali yang ingin Bapak sampaikan. Bapak sebagai pembina di Kang Sidiknya ada daerah sebenarnya Kang Sidik jadi pembina tuh. Sebab memang ke ngabina-bina. Ya, ngabina-bina teh. Akhirnya ngobrol-ngobrol kayaknya karena kalian lebih banyak dengan Kang Sidik ya, lebih nyaman dengan Kang Sidik. Kalau Bapak kan sudah jauh generasinya gitunya. Bapak 17 tahun, kalian kan udah 46 tahun. Jadi jauh tinggal gitu. Berbeda dengan Kang Sidik, jaraknya tidak terlalu jauh, artinya ketika ngobrol dan lain sebagainya sudah hampir tidak ada jarak. Kalau dengan Bapak masih ada tanggung. Walaupun Bapak juga tidak mau diperlakukan seolah-olah gitunya, biasa lah, biasa gitunya. Manusia mah sama lah gitu, cuma beda umur saja. Mungkin saja si Riki ilmunya lebih loba ketimbang Bapak. Mungkin saja semua yang ada di sini ilmunya lebih banyak. Ya, jadi Bapak itu kadang-kadang sering ngobrol itu dengan anak-anak muda itu, yang nimba-nimba ilmu juga, pengalaman dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.